Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini dia Oppo A76. Ya, ini HP barunya Oppo yang punya spek nggak biasa nih di harga 3 jutaan. Nggak biasa karena pas ngeliat sekilas kurang greget gitu, terutama buat mereka yang tahu dan ngerti perkembangan teknologi HP. Ya, sebenarnya wajar sih komentar atau respon kayak gini. Jadi ketika ada HP 3 jutaan yang speknya kurang nonjol, itu jadi kurang kedengeran gaungnya. Tapi sebaliknya nih, buat orang yang awam atau mereka yang nggak begitu peduli sama spek HP, bisa aja tertarik sama HP 3 jutaan yang tongkrongannya kayak gini. Apalagi di harga segini, Oppo A76 ini udah ngusung beberapa fitur mewah yang sebelumnya cuma ada di seri yang lebih mahalnya. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Ya, kemewahan yang saya maksud di sini tuh lebih ke desain ya. Dan sekarang Oppo seri A tuh udah lebih ganteng dari yang sebelumnya. Karena sekarang Oppo seri A udah kebagian sentuhan body yang lebih baru nih. Udah dapat baju yang baru yaitu Oppo Glow. Yang dulu baru ada di seri Reno. Sekarang turun ke seri A, termasuk Oppo A76 ini. Pakai Oppo Glow secara tekstur jadi lebih enak. Dipegang tuh lembut banget. Dan yang saya suka tentu aja nggak nyeplak sidik jari. Oh ya, ini tahan goresan juga ya. Dan secara build quality, Oppo A76 ini katanya Oppo sih udah ngelewatin beberapa tahap pengujian yang cukup ekstrim. Nah, data-datanya bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Dan yang kalau menarik tentu aja HP ini udah aman sih harusnya. Andai kehujanan, ketumpahan air nggak disengaja, atau kemasukan debu. Karena Oppo A76 ini tuh udah ngantongin sertifikasi IPX4 dan IP5X. Gokil, 2 IP rating sekaligus, Pak. Yang mana bagi sebagian orang kelihatan sepele ya. Tapi jadi ngebantu Anda nggak sengaja ketumpahan air atau kemasukan debu. Nah, IPX4 ini lebih kepada perlindungan terhadap percikan atau siraman air dari berbagai arah. Sementara IP5X itu lebih ke perlindungan dari partikel debu. Sebenarnya nggak melindungi banget, hampir kedap debu. Dan ini agak beda dengan IP54 ya, IP54. Kalau IP54 itu nggak kedap debu, dia bisa ngelindungin partikel debu tapi nggak kedap debu. Jadi secara keamanan masih lebih baik IP5X yang ada di Oppo A76 ini. Ya, untuk ukuran baterai 5000 mAh, bodi Oppo A76 ini tergolong singset ya, ramping. Dan pas saya cobain bandingin dengan bolpen, ternyata lebih tebal bolpennya loh. Ya, untuk daya tahan baterainya sendiri saya udah cobain dan ini awet banget, Pak. Ini saya cobain buat Zoom meeting ya, dengan koneksi 4G seluler, layar nyala terus, mic dan video juga nyala. Itu 1 jam Zoom meeting, baterainya cuma ngurang sekitar 7%. Terus lanjut saya pakai maraton Netflix ya, 2 jam. Tapi dengan koneksi WiFi supaya streamingnya lancar, itu baterainya turun sekitar 10%-an lah. Ya, untuk konsumsi daya per aplikasi bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Kalau ngelihat aplikasi yang saya coba ini udah termasuk cukup intens lah ya. Dan saya masih bisa pakai Oppo A76 ini 1 harian penuh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, baterai gede ini ketemu charger ngebut emang klop banget sih. Dan ini pertama kalinya Oppo seri A dapat teknologi SuperVOOC di chargernya. Cuma SuperVOOC ini agak beda sama yang dulu-dulu ya. Karena SuperVOOC yang ada di Oppo A76 ini outputnya 33 watt. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa cuma 33 watt? Katanya SuperVOOC. Yap, jadi ketika ngomongin SuperVOOC ini nggak selalu tentang output, nggak selalu gede-gedean watt. Memang sih pas awal-awal nongol, SuperVOOC itu kan selalu ngusung watt yang tinggi ya. 50 watt, 65 watt. Nah, pas ketemu di A76 ini cuma 33 watt. Ya sebenarnya SuperVOOC ini tuh lebih ngebahas atau lebih fokusnya tuh di ekosistem chargernya. Jadi ini kita ngomongin soal rangkaian yang nggak cuma soal charger, tapi juga ada kabel, terus ada HP-nya, dan juga baterainya. Bahkan di SuperVOOC ini, baterai yang dipakai di HP itu 2 sel, Pak. Dibagi 2 ya, jadi 2500-2500. Ini tujuannya supaya listrik itu bisa ngalir lebih cepat secara simultan. Untuk kecepatan harusnya lebih cepat sih ketimbang baterai yang sama-sama 5000 mAh, tapi cuma single cell doang. Oh ya, ada fakta menarik juga. SuperVOOC itu udah pakai teknologi gallium nitride atau GaN. Seperti yang biasa kalian lihat di charger-charger yang high quality ya, yang ada di lapak-lapak online sana. Pengaplikasian GaN atau gallium nitride ini tentunya
bisa ngasih arus listrik yang lebih gede, tapi suhunya tetap adem. Ini menarik banget sih, karena ketika suhunya tuh nggak panas-panas banget, baterainya juga lebih awet. Dan tentunya tetap ngecas dengan lebih cepat. Ya, kalau ngomongin soal performa, Oppo A76 itu udah diotakin SoC atau chipset yang bisa dibilang baru ya. Cuma emang nggak begitu populer, yaitu Snapdragon 680. Ini pas saya coba main Mobile Legends deh, dia udah bisa dapat high frame rate dengan grafis ultra. Grafisnya tuh udah cakep banget ya. Dan yang menariknya, performanya tuh relatif stabil sepanjang match. Ini tuh kayak si Oppo nggak pakai SoC ini mentah-mentah, alias dia masih mengoptimize mesinnya supaya bisa lebih powerful ya. Dan tetap stabilnya tuh loh, lebih dapet di stabilnya. Stay di 59 sampai 60 fps pas saya ukur. Cuma nggak semua game ini dioptimalisasiin banget sama si Oppo. Waktu pas saya main PUBG Mobile contohnya, dia cuma bisa main pakai settingan smooth high doang. Udah kayak main di HP sejutaan. Iya sih stabil di 30 fps, cuma ya untuk game tembak-tembakan yang butuh kecepatan tangan buat gerak-gerak dan ngindarin musuh, main di 30 fps itu masih kerasa kurang nyaman ya. Ya minimal HP 3 jutaan itu udah bisa main di smooth ultra lah, 40 fps. Tapi yang lucunya pas saya coba main PUBG New State, ini pas saya turunin settingan grafisnya ke yang paling rendah, dia tuh masih bisa main di frame rate yang tinggi. Memang sih saya nggak bisa ngukur FPS-nya di game ini karena emang diblok sama gamenya. Cuma yang saya rasain, ini tuh kayak main PUBG Mobile dengan settingan smooth extreme. Ya di kisaran 55-60 FPS lah. Karena smooth banget sih pergerakannya. Terus dipakai buat main Genshin Impact, surprisingly Snapdragon 680 ini cukup mengejutkan ya performanya. Karena saya nggak ngira loh, ternyata dia bisa ngangkat juga main Genshin Impact. Ya memang masih kerasa ada frame drop dan saya pun mainnya pakai settingan grafis low, tapi tetap saya paksa di 60 fps. Performanya di sini masih relatif cukup stabil. Masih ada di kisaran 30-35 fps yang mana ini udah bagus banget untuk ukuran Snapdragon seri 600. Tapi yang perlu saya highlight di sini itu kestabilannya Pak. Saya main 30 menit Genshin Impact, bisa dapat frame rate segitu tuh udah mantap banget loh. Dan ini salah satu faktor penggunaan fabrikasi 6 nanometer yang ada di chipsetnya atau SoC-nya. Jadi 6 nanometer ini tuh kan lebih kecil dibandingin chipset lain ya yang masih pakai fabrikasi 11 nanometer, 12 nanometer. Yang mana 6 nanometer ini tuh lebih bisa ngeredam panas. Jadi ketika SoC atau mesinnya ini nggak terlalu overheat, performanya bakal lebih stabil, nggak bakal direm performanya. Ya terlepas dari baterainya yang emang awet pakai seharian dan performanya yang cukup mind-blowing, Oppo A76 ini masih kerasa kurang greget sih untuk ukuran HP 3 jutaan. Karena di sini masih nggak ada NFC, dan untuk speakernya juga masih mono ya, alias belum stereo. Untuk kualitas suaranya bisa Anda cek di sini. Terus untuk layarnya juga, ya mohon maaf nih, sering banget dihujat sama netizen karena di harga 3 jutaan layarnya masih pakai IPS LCD dan resolusinya masih HD+. Buat saya sih nggak terlalu nggak terlalu jadi masalah selama saya masih bisa streaming Netflix dengan resolusi yang full di sini. Karena Oppo A76 ini udah ngantongin sertifikasi Wideband L1. Soalnya banyak loh di luar sana smartphone yang udah full HD, tapi ketika streaming Netflix cuma dapat standar definition aja, alias 480p doang. Dan refresh rate 90Hz di sini juga bikin lupa sama resolusi rendah tadi. Karena pas dipakai buat scroll Twitter atau TikTok, ini ngacir banget. Dan yang menariknya, refresh rate di sini juga bisa di-set otomatis ya. Jadi dia bakal nyesuaiin konten apa atau aplikasi apa yang lagi dimainin. Ya untuk urusan penyimpanan internal, 128GB ini udah cukup aman sih harusnya. Terutama buat saya yang kebiasaan nyeting download otomatis file-file dokumen di WhatsApp. Itu lama-lama numpuk juga kerasa banget Pak. Tapi 128GB masih cukup lega lah. Masih bisa dipakai buat install game-game yang ukuran makin kesini udah makin ngadi-ngadi ya. Kayak Genshin Impact itu sekali download bisa dapat 14GB. Dan kalau masih ngerasa kurang, ini masih ada
slot microSD di triple slot SIM-nya yang bisa nampung itu sampai 1 TB. Untuk RAM-nya di sini dikasih 6 GB, tapi kalau masih ngerasa mepet, masih ada opsi buat nambah virtual RAM sampai 5 GB di sini. Yang paling kerasa sih pas saya coba buat multitasking ya, kayak misalnya lagi Zoom meeting, tapi masih bisa disambi buat ngebuka beberapa aplikasi lain di background. Kayak misalnya buka dokumen di Office sambil copy file di File Manager. Itu masih kerasa cukup stabil sih performanya. Kalau ngobrolin soal kamera, memang di sini nggak begitu spesial ya. Karena Oppo A76 ini cuma ngusung 2 lensa di belakang, yaitu lensa utama 13 megapiksel ditambah lensa depth sensor buat bokeh-bokehan itu di 2 megapiksel. Udah itu aja. Untuk hasil fotonya sih kalau selama dipakai di kondisi yang terang gitu, yang banyak cahaya, udah oke banget. Warnanya cerah, detailnya juga masih dapet. Terus beberapa kali dynamic range-nya juga lebih luas gitu ya. Meskipun sesekali saya masih bisa dapetin foto yang terlalu overexpose gitu. Putihnya tuh putih banget gitu. Mungkin bakal lebih bagus kalau HP ini tuh punya lensa ultrawide karena udah mainnya di harga 3 jutaan loh. Jadi ya udahlah, tapi untuk hasil foto utamanya juga udah cakep selama di kondisi yang terang. Nah, kebaliknya nih, kalau dipakai di kondisi yang low light di malam-malam, detailnya udah mulai turun, warnanya udah mulai berantakan, dan kalaupun mau pakai mode malam pun nggak begitu ngebantu yang banyak banget lah. Masih kerasa kurang buat saya. Mungkin saran saya sih kalau mau foto-foto malam, pastiin di sekitaran tuh ada cahaya lampu atau buat nambah lighting ya, supaya hasilnya bisa lebih bagus lagi. Oke, ini dia sampel video kamera belakang Oppo A76. Ini resolusinya mentok di Full HD 30 fps. Dan ya kurang lebih kayak gini kalau saya pakai sambil jalan. Nggak ada stabilisasinya ya. Kalau untuk autofocusnya gimana? Oke, sekarang jam 3 sore. Kenceng nggak nih autofokusnya? Sementara untuk video kamera depan masih sama, resolusinya Full HD 30 fps. Dan seperti ini kalau saya pakai sambil jalan ya. Untuk angle-nya udah cukup luas sih, kiri kanan, atas bawah cukup oke, dan background juga masih kelihatan tuh cukup jelas. Lalu gimana dipakai di kondisi backlight? Nah, kayak gini nih. Masih kelihatan ya mukanya. Oke. Kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah kedengaran cukup jelas nggak dengan mikrofon internal dari smartphone ini? Komen di bawah ya. Oke, jadi Oppo A76 ini tuh lebih cocok buat mereka yang sebenarnya pengen nyari HP Oppo. Sebenarnya ngincernya seri Reno sih, cuma terkendala budget mepet. Ya udahlah, ada budget 3 jutaan. Oppo A76 ini cukup menarik sebenarnya karena secara tongkrongan udah mirip-mirip sama Oppo seri Reno. Karena udah pakai Oppo Glow yang bisa ngasih tekstur mantep, terus tongkrongnya juga cakep, ditambah lagi udah tahan goresan, gak nyeplak sidik jari, dan ditambah lagi bonus IP rating ya. Jadi misalnya andai ketumpahan air atau kemasukan debu, harusnya udah cukup aman. Ya meskipun secara kamera enggak begitu spesial banget di sini, tapi kombinasi baterai gede ketemu sama charger ngebut, ditambah lagi body yang ramping kayak gini, jadi salah satu alasan, dan beberapa alasan harusnya, yang cukup bisa mempertimbangkan untuk beli Oppo A76 ini. Ya, semoga video ini membantu, dan buat Anda yang pengen nyari Oppo A76, linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya.